Maaf ya, saya menggunakan kata-kata dalam Injil. Injil juga kitab suci. Maaf ya, yang agak alergi nggak apa-apa, lupakan aja. Tapi ini saya sangat tertegun dengan kata-kata Injil. Begini dalam Injil, kamu saja yang jahat. Ketika anakmu minta roti, pasti tidak dikasih batu. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Ya, kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membahas di mana ada seorang ustadz yang bernama Saiful Karim dan yang selalu berceramah, selalu menyisipkan ayat-ayat firman Tuhan yang menjadi inspirasinya mengajar kepada jemaahnya. Namun di sisi lain ada banyak channel-channel Islam yang mengatakan bahwa ustadz ini sesat, bahkan tidak sesuai dengan akidah umat Islam. Seperti apa ceramahnya? Nanti kita akan bahas. Saya iseng-iseng coba ketik di pencarian TikTok Saiful Karim Injil. Ternyata menemukan video-video Saiful Karim yang juga berbicara tentang kitab Injil nih. Coba kita simak ya. Maaf ya, saya menggunakan kata-kata dalam Injil. Injil juga kitab suci. Maaf ya, yang agak alergi nggak apa-apa, lupakan aja. Tapi ini saya sangat tertegun dengan kata-kata Injil. Begini dalam Injil, kamu saja yang jahat. Ketika anakmu minta roti, pasti tidak dikasih batu. Ya, jadi kajian-kajiannya Saiful Karim ini juga berdasarkan kitab Injil katanya ya. Di sini ada captionnya. Ternyata tafsirnya berdasarkan Injil, teman-teman. Saya pikir ini bukan tafsir ya, tapi Saiful Karim ini dia mengutip bukan untuk menafsir salah satu ayat di dalam Injil yang membuat dia tertegun, yaitu di dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 ya, yang berbicara tentang pengabulan doa. Intinya adalah ayat ini mengingatkan kepada kita, jikalau seorang ayah yang jahat saja akan memberikan yang baik kepada anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga, tentu juga ia akan memberikan yang baik kepada orang-orang yang meminta kepadanya. Gak ada yang salah sih sebenarnya, karena pengajaran ini adalah pengajaran yang bersifat umum dan praktis, bukan bersifat doktrinal. Karena siapapun pasti akan setuju dengan pesan yang disampaikan lewat ayat ini, yang mengacu kepada sifat Allah yang baik dan juga maha pengasih. Jadi sekali lagi saya pikir Ustadz Saiful Karim ini dia bukan menafsir tetapi mengutip ayat untuk diambil hikmahnya, diambil pelajarannya kepada umat. Jadi lucu aja kalau ada umat muslim mempermasalahkan kutipan Saiful Karim ini. Dalam Islam itu Al-Quran dan hadis tidak kurang pencerahan di dalamnya. Pencerahan akidah, pencerahan akhlak, pencerahan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu sudah lengkap dan saya rasa tidak perlu mengambil dari kitab-kitab lain lagi. Lagi pula diturunkannya Al-Qur'an melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu penutup ajaran-ajaran yang sudah lalu, yaitu ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang benar, yakin nih Al-Quran dan hadis itu tidak kurang dan sudah lengkap. Dan tidak perlu mengambil dari kitab-kitab yang lain. Kalau memang seperti itu adanya, harusnya kalian protes dong ke Kemenak yang memakai ayat Injil sebagai pendukung tafsir Quran. Kan katanya Quran dan hadis kalian sudah lengkap. Ngapain lagi kutip-kutip ayat di dalam Injil? Terus kalian juga harusnya protes dong kepada para polemikus seperti Ustadz Kenama, seperti Juma, Nandar, Irena Handono, banyak polemikus-polemikus lainnya yang suka mengais-ngais ayat-ayat di dalam Bible, di dalam Alkitab untuk mencari pembenaran, untuk mencari nubuatan tentang nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Katanya sudah lengkap, kok malah masih mengais-ngais ayat di dalam Bible? Bahkan bukan hanya itu, kalian juga harusnya protes dong kepada para polemikus yang suka mencari ayat-ayat di dalam Alkitab untuk dijadikan pembenaran bahwa Yesus tidak disalibkan tetapi Yudas Iskariot yang disalibkan. Padahal nama Yudas Iskariot kan tidak ada di dalam Al-Quran. Kenapa cari-carinya di dalam Bible? Kan katanya sudah lengkap. Kita bersyukur bahwa sebenarnya apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa diragukan lagi atau tidak bisa dibantah. Karena semua kata-kata yang diajarkan atau
yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu, ternyata agama lain pun begitu interest ataupun sangat tertarik dengan pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau orang lain, agama lain begitu mengagumi isi daripada Alkitab, bagaimana tidak kita umat Kristen juga harusnya kita lebih mengagumi karena Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Nah, jadi seperti apa yang diajarkan oleh Ustadz Saiful Karim ini kepada jemaahnya, apa yang disampaikan oleh Ustadz Saiful Karim ini dianggap adalah sebuah kebodohan bagi orang-orang yang tidak memahami sebuah hikmat kebenaran. Bahkan Ustadz Saiful Karim ini dituduh bukanlah menjadi seorang ustadz atau yang beragama Islam, tetapi jangan-jangan ustadz ini adalah seorang tokoh agama Kristen yang menyamar menjadi seorang ustadz. Nah, saya pikir ini adalah sesuatu yang keliru, ya, karena bukan hanya Ustadz Saiful Karim aja yang menghargai atau mengagumi isi Al-Quran, tetapi ada tokoh agama Buddha juga mengakui bahwa apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah sebuah ajaran yang tidak didapatkan di dalam dunia. Karena semua hikmat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah nasihat-nasihat yang membuat manusia ini sadar serta berperilaku tidak lagi seperti manusia biasa, tetapi sesuai dengan kehendak Allah. Kalian itu kadang-kadang ngerti enggak, bencinya udah duluan. Itu simbolik. Begitu seseorang sudah natal, lahir kembali kesadarannya, maka tubuhnya itu bercahaya, banyak lampunya. Dia bisa melihat pusat semesta dalam dirinya. Itu namanya sudah tercerahkan. Maka dalam Injil dikatakan, ya, Allah cahaya adanya. Sekali-kali tiada gelap di dalamnya. Selagi cahaya itu ada padamu, percayakan cahaya itu supaya kau menjadi anak-anak cahaya. Keren itu. Kalau ngerti. Kan kalian baca Injil juga kagak, bencinya udah duluan. Saya hatam Injil. Dan tidak ada yang salah di sana. Yang salah pikiranmu tentang Injil. Karena dari kecil sudah membencinya. Ngomong aja sembarangan. Ketika ditanya waktu pelajaran agama, kitab yang wajib diimani ada berapa? Lancar. 4 katanya. 1 Al-Quran turun sama Nabi Muhammad, 2 Injil turun sama Nabi Isa. Pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana kau bisa mengimani? Punya aja enggak, baca aja tidak. Lucu kan? Memang lucu kalian ini.